Halo teman-teman trader, saya Alvin Nenggolan. Di video sebelumnya kita sudah tahu ya cara cari perusahaan sehat melalui ROE dan DER. Tapi ingat ya, barang bagus kalau dibeli di harga yang kemahalan tetap bisa bikin nyangkut. Nah, hari ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat harga wajar saham pakai dua metode yaitu PER dan PBV ya, PBV. Oke, kita bedah langsung ya. Contohnya di saham Antam dan juga Harta. Oke ya. Nah, untuk materi yang pertama kita langsung aja membahas PER. PER itu apa? PER itu price to earning ratio. Ya, istilahnya kita yang simpelnya aja saya buat ya. Balik modalnya kapan gitu. Nah, jadi PER itu ibarat kata kita bertanya dalam hati, kalau saya beli bisnis ini butuh berapa lama atau butuh berapa tahun supaya keuntungan bisnis itu bisa balikin modal saya. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman beli warung seharga 100 juta, misalnya ini ya, dan untung per tahunnya itu 10 juta, maka kalau kita itu keuntungan konstan ya, maka untuk bisa 100 juta itu dibutuhkan 10 tahun ya. Maka PR-nya jadi 10 gitu. Atau PR-nya sama dengan 10. Terus kalau ada yang jual warung yang serupa ya, tapi mintanya 500 juta, nah, berarti kan PR-nya itu 50 ya. Iya, seperti itu kira-kira. Jadi, Bapak Ibu mau beli nggak kalau PR-nya 50? Sementara harusnya PR-nya cuma 10. Pasti mikir dua kali kan? Nah, kita tentu cari PR yang masih rendah. Gitu. Kita cari PR yang rendah. Gitu. Nah, jadi berapa sih patokan PR yang sering dipakai gitu? Jadi PR itu dibagi menjadi 4 di sini ya. Kalau PR-nya di bawah 10, ini cenderung murah. Bisa dibilang dia under value, tapi hati-hati juga, bisa juga karena bisnisnya bermasalah, ya kan? Kalau pairnya 10 sampai 20, ini yang dianggap sehat atau wajar. Ini range favorit, banyak investor suka ya. Jadi dia 10 sampai 20 tahun bisa dibilang ini masih sehat lah gitu. Nah, kalau pairnya 20 sampai 30 tahun ini mulai mahal. Biasanya karena ekspektasi growth tinggi. Ini udah kemahalan dia ya. Oke, dan yang terakhir kalau pairnya di atas 30, 31, 32, bahkan sampai 50, seperti contoh tadi, ini sudah dianggap sangat mahal ya. Iya, udah growth stock atau udah bercampur spekulatif. Nah, kita buat studi kasus satu ya. Ya. Nah, ini saya kasih contoh dulu yang pertama saham Harta ya. Nah, kita buka dulu di bagian case stat ini, terus kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat ada pairnya yang tahunan ya. Ini ada 11 ya teman-teman. Nah, pairnya 11,1 kita bulatkan 11 ya. Nah, jadi kita lihat di sini kalau kita lihat pairnya 11. Tadi kita bilang kalau dia 10 sampai 20 kita anggap sehat. Tapi teman-teman ada catatan kecil yang perlu teman-teman harus ketahui bahwa kita harus lihat 5 tahun terakhir. Ya. Oke, jadi kita nggak bisa berpatokan pada tahun itu saja. Kita lihat 5 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat grafiknya di sini ya, ini Harta ini sebenarnya 5 tahun terakhir bisa dibilang masih tergolong tinggi ya. Dari 2022 dia sempat menyentuh 3 ya, tapi sekarang dia di 11 bahkan sempat ke 20. Ya, dibandingkan di 2026 awal memang bisa dibilang dia ini udah turun ya, ada penurunan seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat 3 tahun bahkan 5 tahun terakhir, ini masih tergolong tinggi. Nah, itu catatan dulu ya. Oke, jadi kita nggak boleh langsung all in gitu. Nah, yang kedua, kita materi yang kedua, itu kita masuk ke materi PBV, PBV ya, atau price to book value. Nah, ini artinya harga versus harta. Nah, konsepnya seperti ini, biar gampang. Jadi kita membandingkan harga saham yang modal bersih per lembar sahamnya itu berapa gitu. Jadi PBV-nya yang tergolong murah itu berapa? Nah, ini di bawah 1. Di atas 1 itu 1 sampai 2 itu sehat atau wajar. Ya, di atas 2 atau 2 sampai 3 ini mulai mahal, tapi kalau di atas 3 ini bisa kita bilang dia ini mahal ya. Kita lihat dulu harta tadi ya. Harta tadi itu kita lihat di sini. Price to book value-nya berapa? Nah, ini dia 3 teman-teman. Jadi dari pairnya juga dia ada kenaikan, ya kan, dari 5 tahun terakhir. Dari PBV-nya juga
dia masih tergolong mahal. Di harta ini bisa dibilang dari segi PER dan PBB-nya masih tergolong mahal, ya kan? Tapi apakah dia masih layak untuk dibeli? Nah, itu tergantung ROS sama DER-nya kemarin yang kita bahas. Nanti teman-teman lihat lagi videonya ya. Oke, ini studi kasus kedua, kita ke saham Antam. Nah, saham Antam tadi teman-teman kita lihat dulu di sini PBV-nya ya. PBV-nya berapa di sini? Nah, di sini PBV-nya 2. Nah, tadi kita bilang PBV 1 sampai 2 itu sehat ya teman-teman ya, atau wajar. Nah, jadi sini dari segi PBV ini Antam ini masih lebih rasional untuk kita beli, ya kan? Dari segi PER-nya memang dia 12. Nih, di atas harta dinata tadi. Cuman kalau kita lihat grafiknya 5 tahun terakhir justru kita lihat ada tren penurunan untuk PER daripada si Antam ini, ya. Bahkan dia sempat menyentuh 38, 39 ya, 39 ini di atas ini. Nah, tapi sekarang dia malah terjun bebas ke 12 gitu, ya kan? 12 ini nampak teman-teman ya, 12,13. Nah, artinya ini dari segi PER Antam justru lebih murah ketimbang si HRTA tadi, harta dinata tadi. PBV-nya juga tergolong murah ya, dia di 2,48. Oke, kesimpulan untuk materi hari ini apa itu? Dan PBV-nya di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Nah, itu bisa kita jadikan saham murah atau mutiara yang terpendam gitu ya kan. Nah, teman-teman sudah paham kan cara cek saham diskon ya atau yang lagi murah? Coba tulis di komentar ya, saham apa yang menurut teman-teman sekarang yang lagi murah secara PER ya, selain saham yang sudah kita bahas ini. Tapi jangan lupa subscribe ya, biar nanti saya akan buatkan materi ataupun video yang lainnya, teman-teman tidak ketinggalan. Nah, buat teman-teman yang mau bimbingan privat, bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu ya.